Masih di Fokus Terkini TVRI, sudah hadir di sebelah kita Bang Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI. Bang Bobi, terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah kemacetan Jakarta, di tengah hujan deras ini. Terima kasih. Oke, yang ingin saya tanyakan sebelum nanti ke Bang Bobi begitu, saya langsung ke Mas Randy Putra. Mas Putra maksud kami. Mas Putra, artinya ini yang lemah sebetulnya memang dari data kita, sistem keamanan data kita, atau sebenarnya hackernya yang jago nih sebetulnya? Ya sebenarnya kalau kita berbicara tentang landscape cyber security di Indonesia itu bisa dibilang memang masih perlu ditingkatkan juga. Karena yang saya lihat ya, supply and demand di SDM cyber security masih nggak balance juga gitu kan. Karena SDM mesti kita tingkatin juga gitu. Dan yang kita lihat kan banyak kasus-kasusnya sebelumnya gitu ya. Demand-nya besar tapi yang supply juga sedikit untuk SDM-nya gitu ya. Apalagi kalau saya lihat cyber security kan ada beberapa unsur ya. Ada proses, teknologi, dan people. Dan kebanyakan yang saya lihat mungkin dari company atau mungkin dari pemerintah juga, itu mereka hanya fokus di proses dan teknologinya. Padahal sebenarnya ada salah satu faktor juga yang mungkin ada kemungkinan bisa ada gapnya di situ melalui people-nya itu. Makanya kita perlu memberikan awareness atau kesadaran kepada people-nya juga gitu ya, kayak gitu. Oke, baik. Saya langsung ke Mas Bobi. Mas Bobi, ini kan yang terjadi terakhir terkait dengan RDP antara Kominfo juga dengan BSSN begitu. Ini sebetulnya apakah sudah menjawab semua pertanyaan publik terkait dengan kekhawatiran kita akhir-akhir ini, kebocoran data? Ya, bisa saya sampaikan bahwa ini menjawab sekaligus menimbulkan pertanyaan baru lagi. Menimbulkan pertanyaan baru lagi? Apa pertanyaan baru lagi? Itu yang statement-statement yang sebenarnya ini perlu dilokalisir, kalau tidak bikin resah. Karena bagaimana caranya membangun sebuah pusat data nasional pula, walaupun ini sifatnya sementara, tanpa ada backup atau recovery plan-nya. Itu yang paling berbahaya, karena kan artinya kalau tidak ada recovery, bagaimana kita bukan saja mitigasi, bagaimana kita menanggulangi kalau ada serangan. Jadi sebenarnya serangan itu kan, hacking itu adalah separuh-separuh, bukan separuh, mungkin full kriminal ya, Mas Haji ya. Dan itu yang paling utama dalam menghadapi kriminal di seluruh negara. Sebuah negara itu harus memiliki instrumentasinya. Nah sekarang kan instrumentasinya ini, alhamdulillah kalau kita lihat kemarin belum terkoordinir. Jadi ini yang perlu diperbaiki. Instrumentasi itu antara adanya lembaga negaranya, antara lembaga negara ada arsitekturnya. Pendekatan cyber security itu harus dibuat mulai dari desain. Membuat database itu harus, contohnya paling gampang melibatkan BSSN. Lantas dalam setiap pembangunan data center itu sudah harus ada perangkatnya, yaitu CSIRT-nya. Nah ini kan yang masih belum ada, tapi itu tadi kata Mas Haji, harusnya perlu 10, ya ini dapat 1 aja alhamdulillah. Malah sebenarnya kalau saya dengar infrastruktur itu hanya baru 5%. Dari total 30 terabyte yang keluar masuk itu baru sekitar 1,5 kalau tidak salah. Nah ini yang kita melihat ada permasalahan yang baru. Sebenarnya kalau misalkan seperti di Amerika, serangan itu akan selalu ada terus, namanya juga kriminal kan. Tidak akan adanya polisi yang instrumen kepolisian yang baik itu menghilangkan adanya pidana pembunuhan atau segala macam. Kriminal itu akan terus ada. Tinggal bagaimana kita mampu menanggulanginya sampai menindak, yaitu menangkap. Nah sampai sekarang kan tidak ada satupun yang ditindak atau ditangkap. Padahal sudah berkali-kali. Nah ini berarti ada yang salah. Apakah kemampuannya kurang atau memang secara instrumen kelembagaan ini kurang berfungsi. Nah kita lihat di situ peraturan-peraturan pendukungnya sudah ada. Perpres arsitektur SPBE ada. Perpres mengenai tupoksi BSSN sudah ada. Lantas ada Undang-Undang RPJMN 2020-2024 major project-nya itu membuat infrastruktur keamanan cyber sudah ada. Tapi kan tidak dilaksanakan dengan sepenuhnya karena itu tadi tidak ada sanksinya untuk tidak melaksanakan. Nah hari ini juga ada pertanyaan baru lagi yang tadi disampaikan Pak Ponto. Bagaimana mungkin kita mau bikin PDN, maintenance-nya sudah ada,
pusat datanya belum ada. Nah itu yang perlu nanti bukan hanya audit forensik, tetapi juga audit keuangan negaranya. Kenapa harus PDNS begitu? Itu yang tadi juga Pak Ponto mengatakan. Ya makanya ini pasti kan ada hal yang teknis lah. Nah ini memang tangan kami tidak ada masuk karena berdasarkan keputusan MK kan DPR itu tidak sampai ke satuan 3. Hanya kita lihat waktu di tahun 2020 ada Undang-Undang Cipta Kerja. Oh iya betul sudah ada. Alhamdulillah dapat grant ya Pak ya, hibah ya. Untuk bikin PDN itu berapa ratus juta dolar kalau tidak salah. 2,7 T. Nah ini minimal sudah ada dan kita kan dengan adanya kita masuk G20 dan kita masuk juga negara OECD, undang-undang PDP itu harus ada, pusat data center ini harus ada. Perpresnya tentang satu data untuk sebagai dasar pembuatan pusat data ini juga sudah ada. Ya? Tinggal lihat itu pelaksanaan atau bagaimana instrumen negara ini sudah dilaksanakan atau belum instrumentasinya. Nah kita lihat masih kurang fungsi koordinatif. Kalau misalkan masalah teknologi kriminal selalu lebih cepat daripada aparat penegak hukum itu di mana-mana begitu. Jadi paling tidak kita memiliki kemampuannya dulu sebagai sebuah negara. Apalagi sampai kemarin hackernya bisa minta maaf. Wah ini gawat banget ini kalau bisa hacker bisa minta maaf. Nah, tapi itu kita tidak boleh hitung karena kita tidak namanya kriminal, tidak boleh berkompromi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita menanggulangi keresahan publik karena datanya nggak aman. Lantas kedua, bagaimana kita mitigasi untuk supaya ini tidak terjadi lagi. Dan yang paling utama adalah apakah kita sudah punya kemampuan untuk melakukan penindakan. Karena ini kan hacker itu di luar negeri. Atau kalau di Amerika yang Lockbit 3.0 itu sudah sempat ditangkap ada 2 orang. Walaupun warga negara asing, Rusia kalau tidak salah yang ada di Amerika. Nah, itu yang PR-PR kita ke depan sampai dalam waktu periode Bapak Presiden Jokowi ini kita harapkan bahwa kabinetnya dan lembaga negara di bawahnya itu melaksanakan semua perpres tersebut, termasuk juga pembangunan ekosistem keamanan cyber, yaitu pembangunan udah jelas kan 121 CSIRT sekarang baru dibangun berapa Mas? Sebenarnya lebih dari 121. Yang di dalam undang-undang ya? Ya, karena ada permintaan dari beberapa instansi baik kabupaten maupun yang tidak termasuk dalam RPJMN 2020-2024. Yang baru dibangun sekarang? Lebih dari 121. Yang sudah dibangun? Yang sudah dibangun lebih dari 121. Tapi kebutuhannya masih? Kalau amanat RPJMN 2020-2024 121, tapi yang sudah dibangun lebih dari 121. Karena ada beberapa permintaan tambahan dari beberapa kabupaten dan stakeholder lain, sehingga amanat RPJMN itu sudah terpenuhi, tapi ada tambahan yang dilakukan oleh BSSN melihat beberapa hal. Baik. Yang ingin saya tanyakan lagi, artinya yang terpenting tidak hanya penegakan, tapi juga koordinasi antar lembaga itu tadi. Yang menjadi catatan, bukan saling lempar tanggung jawab juga, begitu. Itu yang kita harapkan ya, sama-sama publik harapkan. Ke Mas Aryandi, terkait dengan pertanyaan dari Pak Sulaiman tadi, kenapa harus untuk pusat data nasional sementara, begitu? Ya. Sebenarnya kalau berbicara kenapa harus pusat data nasional sementara atau pusat data nasional, kita sebenarnya kalau berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh BSSN, apa isinya sebenarnya sama. Tadi sampai Pak Ponto tadi bahwa isinya sebenarnya sama, datanya juga sama. Datanya sama, tapi berbicara bahwa bagaimana semangatnya pemerintah untuk membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk melakukan penyederhanaan data dan dikumpulkan di satu tempat, sehingga bagaimana pengamanannya lebih komprehensif. Itu sebenarnya nafas dan tujuannya. Namun pada prakteknya ada beberapa hal yang memang kami juga harus melihat ke dalam diri sendiri, bahwa ada harus penguatan di beberapa sisi. Baik di penguatan keamanannya maupun di penguatan people-nya. Tadi yang disampaikan oleh Mas Putra tadi bahwa kalau berbicara cyber security tidak terlepas dari 3 hal. 3 hal tadi yang penting ya. People, proses, teknologi. Kalau berbicara sumber daya manusia yang tadi disampaikan bahwa ada pembentukan CISR, amanat RPJMN 2020-2024 121. Meskipun sekarang yang dibangun BSSN jauh lebih banyak daripada 121 itu. Koordinasi dan kementerian lembaga. Ada pembinaan, ada pembentukan dan ada pengawasan serta pelatihan terhadap tim CISR di setiap kementerian lembaga. Ini sumber daya manusia. Berbicara sumber daya manusia yang kedua, apa yang dilakukan oleh BSSN sama seperti beberapa instansi lain, kami punya Politeknik Siber dan Sandi Negara. Saat ini lulusannya 100 orang. Nah, ada beberapa forecasting ke depan bahwa kita butuh banyak sumber daya manusia ke depan, jumlahnya jauh lebih banyak. Kalau menghitung CISR yang 121 di setiap kementerian lembaga, dan beberapa kebutuhan-kebutuhan sumber daya manusia di beberapa instansi dalam menggawangi ruang siber nasional.
Berbicara yang kedua, ketika berbicara proses, bagaimana implementasi undang-undang PDP, SKSN, MKS, dan undang-undang lainnya, serta peraturan-peraturan presiden yang justru menguatkan bagaimana ruang siber ini bisa dikolaborasikan dengan lebih baik dengan kementerian lembaga. Yang ketiga, kita berbicara teknologi. Sumber daya manusia dan teknologi itu harus berjalan beriringan, Mas. Karena apa? Teknologinya terus berkembang. Teknologi yang ada di negara lain mungkin tidak sama dengan ada yang di Indonesia. Nah, ketika kita melihat bagaimana Global Cyber Security Index kita di peringkat 24 contohnya, kita terus berupaya untuk melakukan koordinasi ataupun kerjasama dengan negara-negara lain. Yang kita identifikasi Global Cyber Security Index-nya atau GCI yang kita sebut, itu jauh di atas kita. Nah, bagaimana transfer teknologi itu dan pertukaran-pertukaran sumber daya manusia itu bisa balance antara teknologi yang mungkin sudah termutakhir di negara A juga bisa kita adopt di negara kita sendiri untuk juga meningkatkan keamanan teknologi yang ada. Namun di satu sisi sumber daya manusia juga harus inline berjalan beriringan dengan teknologi. Nah, ini yang terus dilakukan BSSN baik melalui berbagai upaya pembinaan dan pelatihan, baik juga melalui upaya pendidikan di Politeknik Siber dan Sandi Negara, dan juga kolaborasi dengan kementerian lembaga. Karena kita harus waspada ke depan bahwa negara ini juga penuh dengan ruang siber ketika berbicara struktur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini yang paling penting untuk kita wujudkan tadi sebagai sebuah manifesting ketika kita berbicara ruang siber untuk pengamanan dan juga pengembangan serta pembinaan ke depan. Menarik gitu ya. Kita akan saya tanya satu. Silakan. Tadi Mbak bilang bahwa masuk PDN kan berdasarkan undang-undang ya. Undang-undang kan untuk supaya kita ke PDN. Pertanyaan saya, apakah PDNS ini ada undang-undang supaya dimuat di PDNS terlebih dahulu sebelum ke PDN? Kita bicara aturannya. Nanti ya. Sebenarnya kalau BSSN bisa menjawab sesuai dengan tugas dan fungsinya BSSN ya. Sebenarnya bukan domainnya BSSN menjawab untuk hal itu, tapi saya akan coba melihat sebagai sebuah nafas untuk menyatukan sebuah data. Ada aturannya enggak? Itu aja. Ada atau tidak aturan yang mengharuskan masuk ke PDNS dulu apabila PDN belum selesai. Ya, begini ada Pak aturan atau Ponto, tidak? Itu aja. Begini, kita melihat bahwa ketika PDN-nya dibangun di 4 tempat, kita harus tahu dulu sejarahnya bahwa ada 4 tempat pembangunan PDN. Betul. Cikarang, Labuan Bajo, IKN dan Batam. Ya. Nah, sekarang dibangunlah PDNS 1 dan 2. Stop. Nah, ya. Tunggu dulu, saya sampaikan dulu bahwa PDNS 1 yang ada di Cikarang, terus PDNS 2 yang ada di Surabaya, setelah itu ada call site yang ada di Batam. Ya. Nah, ketika PDN-nya lagi dibangun di Cikarang, pemerintah dalam hal ini berinisiasi untuk mengumpulkan semua data pemerintahan 282 tadi itu kepada PDNS 1 dan PDNS 2. Nah, ini sebenarnya saya ingin masuknya kepada hal itu. Pertanyaannya di situ, apakah ini undang-undang kan ke PDN, lalu belok ke PDNS. Ini kenapa bisa belok ke sana? Bagaimana kok bisa belok? Padahal data, kita bermain data yang sama urgennya. Data PDN dan data PDNS itu sama. Artinya aturannya harus sama. Kalau ini memerintahkan kepada undang-undang, ini juga harus ada undang-undang. Kalau tidak ada undang-undang, lah siapa yang memutuskan untuk masuk PDNS? Kan itu dulu. Ya, baik. Silakan Mas Arya ditanggapi. Nah, nanti kita akan lebih lihat secara komprehensif Pak Ponto bahwa terkait pertanyaan Pak Ponto tadi, tapi bahwa semangat awalnya adalah bagaimana mengumpulkan semuanya di PDN, Pusat Data Nasional. Setelah itu di awal dikumpulkan dulu di PDNS, Pusat Data Nasional sementara yang ada di 2 tempat. Nanti kita akan lihat setelah ini Pak Ponto bahwa ada beberapa regulasi yang juga harus ditegakkan. Ada beberapa audit yang tadi disampaikan oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu akan dilakukan audit terhadap PDNS. Ya, itu yang kita akan tunggu dan kaji untuk lihat ke depan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Pak Ponto nanti ke depan. Nah, ini yang kita tunggu. Nanti kita tunggu juga karena sebetulnya kita juga sudah mengirimkan undangan terkait hal ini, undangan dialog ini kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun hingga malam hari ini masih belum ada perwakilan yang bisa hadir dalam diskusi kita di malam hari ini. Saya langsung ke Mas Putra. Mas Putra, kalau berbicara terkait dengan aktivitas hacker begitu, sebetulnya aktivitas digital ini kan selalu meninggalkan jejak. Sebetulnya seberapa sulit begitu dalam melacak ataupun juga mungkin mengidentifikasi dari hacker atau peretas ini? Ya, kalau untuk berbicara di digital forensik itu kan memang kita perlu keterampilan khusus dan juga alat yang canggih juga. Tapi kalau kita flashback sebelumnya gitu ya, bahwa banyak juga hacker-hacker yang memang sudah memeras di suatu perusahaan, udah melakukan ransomware gitu ya. Itu
sampai sekarang juga masih bebas gitu ya, masih bebas dalam arti apa ya, masih melakukan hacking gitu ya, peretasan segala macam gitu. Nah tapi saya yakin sebelum memang dia melakukan peretasan terhadap PDNS 2 itu, saya yakin memang dia sudah membuat skenario yang begitu detail, dan juga kalau untuk teknis digital forensiknya saya yakin juga memang perlu waktu yang sangat panjang untuk ada hasil yang perlu cukup waktu artinya ya efek, untuk digital forensik. Hasil yang apa namanya, membuahkan hasil yang baik juga gitu ya, karena banyak threat actor yang memang berpengalaman dan juga sudah banyak melakukan peretasan. Saya yakin juga dia juga sudah melakukan apa ya, covering tracks, dalam arti gimana caranya kalau misalnya dia masuk ke rumah dia nih, biar jejaknya nggak ada di situ gimana gitu ya. Entah dia pakai VPN, entah dia aksesnya lewat mana gitu ya. Memang kalau untuk itu agak sulit mungkin menurut saya gitu ya. Tapi saya yakin untuk apa ya, Polri untuk melakukan tracing itu bakal memang bisa mungkin perlu waktu juga untuk. Perlu waktu. Padahal kan maksudnya aktivitas ini kan meninggalkan jejak begitu ya, aktivitas digital ini begitu. Artinya tetap perlu waktu lumayan panjang begitu untuk bisa menghasilkan ini, melihat semuanya. Ya, kalau misalnya saya lihat memang masih perlu waktu juga gitu. Saya secara apa ya, sebagai cyber security untuk melihat itu, dan juga kalau untuk itu memang agak sulit sebenarnya, apalagi sampai detik ini kayaknya masih apa ya, belum ada kayak misalnya dia udah kayak kemarin udah ada statement bahwa udah dikantongin segala macam identitasnya gitu kan. Tapi kita masih memang perlu tunggu waktunya juga sih. Informasi terkait itu. Baik, belajar dari peretasan terhadap PDNS yang kedua ini, sebetulnya mitigasi apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Tidak hanya bicara terkait dengan recovery-nya juga. Ya sebenarnya yang tadi saya sampaikan terkait cyber security memang ada beberapa unsur, dan yang saya lihat ya banyak lah bahkan banyak hacker-hacker pemula baru belajar, ya dia ngehacknya di pemerintah gitu ya. Dan memang kalau untuk mitigasi saya menyarankan untuk memberikan apa ya, people-nya gitu ya, awareness-nya itu harus lebih tinggi lah terkait keamanan gitu. Kemudian juga backup gitu ya. Backup sebenarnya itu kan kemarin sempat ditanyakan juga ya waktu rapat di DPR Komisi 1 gitu. Dan terkait itu sebenarnya backup itu kan sebuah standar keamanan, bukan untuk aturan atau kebijakan gitu. Harusnya kalau untuk skala nasional mestinya memang harus ada backup-nya gitu. Dan di backup-nya bukan di data center yang sama, tapi terpisah. Karena kalau misalnya backup-nya sama di data center yang A gitu ya, nggak dipisahin, ya kalau misalnya yang data center itu udah kebobolan segala macam gitu ya, ya sama aja gitu kan. Backup-nya masih bisa dikunci segala macam gitu. Itu yang harus diperhatikan. Tapi pesan dari tadi Mas Putra sama sebetulnya, pesan dari Brand Cyber mengatakan SDM itu juga sangat penting ya. Betul. People-nya juga sangat penting begitu. Iya, karena banyak lah memang SDM-nya perlu ditingkatkan untuk demand-nya tinggi lah, karena gak balance juga gitu. Oke, saya langsung ke Mas Bobi. Mas Bobi, hackernya makin jago nih gitu. Tadi kata Mas Putra, artinya berkali-kali DPR membuat aturan terkait dengan keamanan data pribadi, tapi sistem pertahanannya masih terus rentan dibobol. Perlu aturan rigid sekali atau seperti apa sebetulnya harusnya? Itu tadi yang saya sampaikan, sebenarnya aturan-aturan itu sudah ada, tetapi karena memang bentuknya itu seperti himbauan, tidak ada sanksi, tapi tidak dilakukan tanpa ada punishment-nya. Ya contohnya saja, dalam Perpres 135 tahun 2022 kalau tidak salah mengenai arsitektur SPBE. Di sana disampaikan dalam setiap pembuatan arsitektur SPBE itu harus melakukan pendekatan keamanan bersama lembaga terkait, yaitu misalkan BSSN. Nah, saya juga nggak tahu waktu PDN dibuat katanya bareng BSSN. Tapi pas PDNS dibuat
ada nggak BSSN di situ? Jadi kan pendekatan keamanan itu kan harus by design, bukan by pemadam kebakaran. Ada insiden dulu baru ada. Kenapa? Karena kan semua ini terintegrasi. Nah inilah yang paling utama nanti di dalam audit itu disamakan dulu persepsinya, sehingga ibaratnya masalahnya apa kan obatnya beda-beda. Tapi kan DPR yang buat undang-undang begitu kan? Ini Perpres. Oh, oke. Perpres. Undang-undang kita PDP. PDP itu harus ada badan pengawas data pribadinya. Artinya semua lembaga termasuk lembaga negara yang punya mengelola data pribadi itu harus standarnya apa. Kalau standarnya ini yang melaksanakan siapa? Pentestnya, misalkan penetration test. Penetration test itu kalau hackernya itu memang dibayar untuk mentes, itu adalah satu hal yang profesional dia. Tapi kalau namanya penetration test tanpa izin atau namanya unauthorized, itulah namanya kriminal. Ini yang dilakukan sekarang. Nah kan tidak mungkin misalkan yang melakukan pendekatan keamanan itu arsiteknya oleh BSSN, tapi yang melakukan pentestnya adalah lembaga yang sama. Itu aja kan harus diatur. Nah hal inilah yang menurut saya, ini kan peraturan di bawah undang-undang. Ya ternyata belum, sepengetahuan kami dengan adanya rapat kemarin, artinya ini kan belum dilaksanakan. Saya nggak tahu apakah PDNS ini dalam melakukan pembuatan PDNS pertama kali, apakah sudah ada BSSN di situ dalam arsitekturnya. Nah ini yang hal-hal inilah yang kita ingin tahu. Kalau misalkan masalah yang tadi disampaikan, namanya kriminal, tapi dengan instrumen negara hanya berkejaran teknologi itu kan suatu hal yang lain. Tetapi kalau misalkan, yaitu tadi, ada serangan kriminal ibaratnya, formasi pengamanannya aja ada pun juga tidak. Nah ini yang saya rasa perlu cepat dipertajam sehingga kita tahu bahwa kita membuat datanya ini sudah standar, tapi keamanannya tidak. Atau data centernya sudah standar, keamanannya sudah standar, tapi koordinasinya yang kurang. Itu kan adalah dua hal yang berbeda, obat yang berbeda pendekatannya. Jadi yang bisa saya sampaikan, undang-undangnya ada. Peraturan di bawahnya ada, tapi saat ini kita lihat koordinasinya dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan peraturan di bawah undang-undang ini yang belum maksimal. Menarik, terkait dengan infrastruktur pembuatan undang-undang, BSSN dilibatkan atau seperti apa? Dalam PDNS? PDNS? Ya, seperti apa yang kami sampaikan di rapat Komisi 1 DPR, ya kita membantu Kominfo dalam PDNS 1 dan PDNS 2. Jadi apapun itu, sesuai dengan tadi disinggung oleh apa yang tadi dilihat sebagai sebuah peraturan contohnya. Kan kalau DPR outputnya undang-undang PDP, undang-undang perlindungan data pribadi yang kita sama-sama tahu bahwa itu belum ada lembaga otorita pengampunya. Itu yang pertama. Kalau di luar itu ada Perpres, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden. Nah, ada Perpres 28 tahun 2001 tentang BSSN. Perpres 28 tahun 2021 itu kami turunkan menjadi perban contohnya. Saya ingin mengutip supaya tidak salah menyampaikan juga kepada publik bahwa ini penting sebagai sebuah lesson learn kepada kita bahwa ada peraturan badan nomor 4 tahun 2021 tentang pedoman manajemen keamanan informasi dan juga prosedur keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, itu adalah beberapa pedoman dan tata cara dan standar teknis yang dikeluarkan oleh BSSN berdasarkan Perpres 28 tahun 2001 yang diturunkan menjadi peraturan badan. Nah, pedoman dan standar teknis ini adalah wujud dalam bagaimana kita mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi BSSN menyusun kerangka, konsep, dan lain-lain. Karena salah satu implementasi dari tugas dan fungsi BSSN sesuai dengan Perpres 28 tahun 2001 itu adalah mengelola dan mengimplementasikan dan mewujudkan pedoman teknis dalam rangka pembangunan keamanan siber nasional. Nah, ini juga yang inline dengan apa yang tadi disampaikan terkait dengan Perpres 47 yang itu berisi tentang SKSN dan manajemen krisis siber. Nah, dalam kaitan PDNS ini, pedoman manajemen krisis sibernya telah dilakukan oleh BSSN dan juga masih dalam proses. Baik sebelum insiden, saat insiden, dan sesudah insiden. Nah, saat insiden ini kami juga berupaya bagaimana hasil digital forensik itu bisa segera dan secepat-cepatnya bisa selesai untuk tadi yang akan menjadi lesson learn kita bersama dan menjadi sebuah informasi bagaimana kita melakukan hal-hal ke depan dalam rangka bagaimana serangan ransomware ini bisa terjadi dan lain-lain. Sebenarnya di perban ini sudah diatur bagaimana kementerian lembaga terkait ini melakukan backup yang secara rutin, secara berlapis begitu ya. Tapi kita akan tentunya nanti Pak Sulaiman akan berkomentar. Usai jeda, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.